dan juga mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita telah memasuki Minggu Sengsara yang pertama. Dan menarik saudara-saudara sekalian, bahwa dalam Minggu Sengsara yang pertama ini pula akan kita terlibat di dalam pemilihan umum yang akan berlangsung nanti tanggal 14. Nah, sebagai orang Kristen, kita harus bisa melihat apa makna, apa arti pemilihan umum itu bagi kita di dalam iman kita. Para caleg sudah mempersiapkan diri, dan saya lihat di sini di dalam jemaat ada 5 orang yang akan menjadi caleg. Nah, semuanya ini kita mau meletakkannya di dalam pergumulan kita sebagai umat Tuhan. Dan untuk itulah kita coba merenungkan kedua pembacaan kita tadi, yaitu dari Markus 9 dan Ulangan 1. Apa artinya saudara-saudara sekalian bahwa pemilihan umum itu berlangsung di dalam pengalaman orang Kristen, pengalaman imannya adalah Minggu Sengsara yang pertama. Dan kita punya ibadah ini dan seluruh kegiatan pelayanan dalam minggu ini juga berlangsung di dalam semangat mengingat penderitaan, kematian dari Tuhan Yesus. Apa artinya mengingat, saudara-saudara sekalian? Ya, pertama-tama katakanlah bahwa kita mengingat penderitaan Tuhan, kita mengingat betapa Ia diolok-olok, betapa Ia disesah, betapa Ia disiksa, dan betapa Ia disalibkan, bahkan disalib pun cemoohan-cemoohan dilontarkan kepadanya sampai kepada kematiannya. Saya yakin kita semua mengingat cerita itu. Tetapi sebagai seorang Kristen yang dewasa di dalam iman, maka kita tidak boleh berhenti hanya mengingat cerita. Yang harus kita lakukan adalah kita berusaha untuk merenungkannya, mengambil maknanya, menghayatinya, dan kemudian berjalan mengikuti jalan yang Tuhan Yesus telah bentangkan, telah buka di depan kita. Ya, saudara-saudara sekalian, yang harus kita ingat, yang harus kita fahami, dan harus kita hayati adalah maknanya bahwa penderitaan Tuhan adalah jalan yang dipilih oleh Tuhan, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kita, untuk saudara dan saya, untuk menebus kita dari ancaman kematian karena kuasa dosa. Baik kematian dalam arti fisik, tapi terutama adalah ancaman kematian di dalam berbagai kecenderungan kuasa dosa yang muncul di dalam hidup kita. Dan kalau kita mengingat kuasa dosa itu, saudara-saudara sekalian, kita bisa lihat banyak bentuk-bentuknya. Ancaman penyakit, ancaman kesusahan, ancaman macam-macam yang kita hadapi dalam hidup kita.
Tapi dalam kaitan dengan pemberitaan firman ini, saya memperhatikan dua hal. Yaitu kecenderungan untuk berkuasa. Dan yang kedua, keserakahan. Dua hal ini akan kita renungkan ketika kita menghayati penderitaan Tuhan Yesus Kristus itu. Yang pertama adalah keinginan untuk berkuasa. Saya yakin bahwa kita semua saudara-saudara sekalian ingin juga memiliki kuasa. Sekecil apapun kita ingin memiliki kuasa. Kecenderungan supaya kita dipuji orang oleh karena perbuatan kita dan seterusnya, itu ada di dalam diri kita masing-masing. Dan di dalam Injil Markus, saudara-saudara, kalau saudara baca, kecenderungan untuk menjadi orang yang lebih hebat dari yang lain, kecenderungan untuk menduduki posisi yang penting, itu selalu ada di dalam para murid. Para murid ingin sekali menjadi orang yang lebih besar. Kalau saudara baca Injil Markus, saudara akan temukan itu. Orang ingin menjadi yang besar. Para murid bertengkar, siapa yang paling besar di antara kita? Yang 12 orang itu. Demikian juga Yohanes dan Yakobus. Ya, kita tahu anak-anak Zebedeus. Juga datang kepada Yesus dan meminta supaya mereka bisa duduk di sebelah kanan dan kirinya ketika Yesus dimuliakan nanti. Dan di dalam pembacaan kita dikatakan pada waktu Yesus dimuliakan, pembacaan yang pertama Markus 9, ketika Yesus dimuliakan, muncullah Musa dan Elia bersama-sama dengan dia. Suasananya begitu indah, walaupun mencekam. Petrus berkata, "Rabi, lebih baik kita bikin 3 kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Supaya apa? Supaya suasana kemuliaan itu tetap dipertahankan. Ya, supaya para murid bisa mengambil bahagian di situ. Suasana kemuliaan, suasana yang luar biasa, suasana kekudusan. Dan itu kecenderungan dari para murid. Bukan saja para murid pada waktu lampau, 2024 tahun yang lalu, juga para murid sekarang ini, saudara dan saya. Kecenderungan itu ada. Petrus ingin supaya kemuliaan yang ditampakkan oleh Yesus dipertahankan. Tetapi apa kata Yesus? Apa kata Allah? Ketika Petrus ingin mempertahankan kemuliaan itu, ada suara Allah yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih. Dengarkanlah dia." Dengarkanlah dia. Artinya apa? Dengar apa yang ia katakan. Itu yang harus kamu jalani. Dan apa yang Yesus katakan? Anak manusia akan mengalami penderitaan. Dia akan ditolak oleh tua-tua. Dia akan disiksa. Dia akan mengalami banyak penderitaan. Akan mati. Tetapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu yang harus kamu dengar. Sebab itulah jalan yang sementara diperlihatkan oleh Yesus untuk para pengikutnya. Dan oleh karena itu dalam ayat yang berikut dalam pasal 8, Ibu Bapak nanti baca di rumah, Tuhan Yesus bilang, "Siapa yang mengikut aku, ya dia harus," apa ya Bapak?
ada 3 hal. Apa itu Bapak? Harus menyangkal diri. Kedua, memikul salib. Dan yang ketiga, mengikut aku. Ini yang Tuhan Yesus ingin supaya kita hayati itu. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang begitu besar kasih-Nya, yang kasih-Nya tidak terbatas, sehingga Ia berkenan hadir menjadi bagian dalam hidup kita, mengalami kesusahan kita, mengalami penderitaannya sampai kepada kematian. Dan jalan itulah yang harus dijalani juga oleh orang-orang Kristen. Nah, di sini beta ingin ketong hati-hati. Mengapa? Karena ayat ini sering orang salah paham. Ayat ini orang bilang, ya orang Kristen itu mesti menderita. Menjadi orang Kristen mesti menderita. Ada orang berpikir begitu. Ada ibu bapak yang berpikir begitu juga. Sehingga bagus. Sebab cara berpikir begitu salah. Orang Kristen adalah orang-orang yang ditebus. Orang Kristen adalah orang-orang yang diselamatkan. Bukan orang-orang yang dipanggil untuk menderita. Bukan. Dalam Injil Yohanes, pasal 10 ayat yang ke-10 bagian B dikatakan, aku datang, aku ini artinya Yesus. Aku datang untuk memberi mereka hidup. Dan hidup dengan segala kelimpahannya. Menjadi orang Kristen berarti mestinya menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena diselamatkan. Karena dikaruniai hidup yang berkelimpahan itu. Dan oleh karena itu, menjadi orang Kristen berarti pula berjuang untuk menjadi lebih baik dalam hidup. Berjuang untuk melakukan hal yang baik. Berjuang untuk menolong orang. Berjuang untuk turut rasa susah dengan orang yang susah. Menangis dengan orang yang menangis. Tapi bergembira juga dengan orang yang bergembira. Menjadi orang Kristen berarti menjadi pejuang, saudara-saudara sekalian. Pejuang untuk kebaikan banyak orang. Ini yang harus kita pegang. Nah, barangkali saudara-saudara bertanya, kalau gitu apa hubungannya dengan penderitaan? Dalam perjuangan untuk melakukan kebaikan kepada sesama kita, bahkan bumi ini. Kalau penderitaan harus kita tempuh. Kalau kita harus susah untuk itu. Maka sebagai orang Kristen, kita menempuhnya. Kita mengambilnya. Nah, oleh karena itu di dalam liturgi tadi saudara dengar kutipan dari 1 Petrus. Kalau kamu menderita, jangan menderita karena melakukan kejahatan. Jangan menderita karena mencuri, membunuh, merampok dan seterusnya. Tapi kalau saudara menderita karena saudara melakukan kebaikan. Itu orang Kristen. Tidak takut menderita. Karena kita dipanggil untuk melakukan kebenaran. Ini yang saya yakin banyak orang salah paham di sini. Dan itu yang ingin saya tekankan kepada saudara-saudara sekalian. Tetapi jalan ini saudara-saudara sekalian bukan jalan yang gampang. Bukan jalan yang mudah.
Karena di dalam diri kita, di dalam hati kita itu ada kecenderungan-kecenderungan yang akibat kuasa dosa itu yang turut mempengaruhi kita. Seperti tadi saya katakan, kecenderungan untuk berkuasa. Itu kecenderungan yang selalu muncul di dalam hati kita. Nah, kalau kita bilang kita harus waspada terhadap itu tidak berarti bahwa kita tidak boleh berkuasa. Tidak. Kuasa itu perlu. Untuk mengatur orang banyak, kuasa itu perlu. Pemimpin perlu kuasa untuk mengatur orang banyak. Pertanyaannya adalah kuasa untuk apa? Sebagai orang Kristen, kuasa itu bukan kuasa untuk menindas, tetapi kuasa untuk membebaskan, kuasa untuk menolong, kuasa untuk memberdayakan. Itu panggilan kita. Dan itulah kuasa yang harus kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Ini yang harus diperhatikan oleh para caleg yang akan mengikuti pemilu tanggal 14 itu. Penting bagi seorang Kristen untuk merenungkan itu. Beta jadi caleg ini for apa? Supaya beta dihormati, supaya beta menjadi orang yang tinggi, supaya di dalam tangan beta ada kekuasaan. Itu kecenderungan banyak orang. Tapi sebagai seorang Kristen, menjadi caleg itu berarti berusaha untuk menjadi lebih baik di dalam pengabdian kita. Itu hal yang harus kita ingat. Kalau kita menjadi calon anggota legislatif, apa di kota, di provinsi atau DPR pusat, menjadi anggota DPD, maka tanamkanlah itu di dalam pikiran saudara. Saya menjadi caleg, saya menjadi anggota legislatif, supaya saya bisa mengabdi dengan lebih baik dan berpengaruh besar bagi banyak orang. Itu hal pertama. Hal yang kedua, saudara-saudara sekalian, kecenderungan keserakahan. Kalau saudara membaca pembacaan kita yang kedua dalam Ulangan itu sudah disebutkan syarat-syarat menjadi pemimpin. Kita bisa simpulkan dalam dua hal. Takut akan Tuhan dan berlaku adil. Itu menjadi pemimpin. Takut akan Tuhan. Sebagai seorang yang beragama, apalagi sebagai seorang Kristen, takut akan Tuhan. Dan berlakulah adil. Tegakkanlah keadilan. Tapi menegakkan keadilan itu tidak gampang. Tidak gampang. Karena apa? Karena dia juga berkaitan dengan diri kita, kecenderungan-kecenderungan yang tadi itu. Kalau saudara baca pembacaan yang kedua tadi Ulangan itu dia punya ayat yang paralel, ayat yang sejajar, itu sama dalam kitab Keluaran. Keluaran 18. Dan di dalam Keluaran 18 itu syarat-syaratnya juga sama, mesti takut Tuhan, ya, mesti dapat dipercaya, dan yang ketiga ini yang saya mau tekankan, menolak suap, membenci suap. Ini yang saya kira perlu kita renungkan juga. Menolak suap menjadi penting bagi kita, saudara-saudara sekalian. Kadang-kadang kita sebagai seorang Kristen, kita lupa hal ini. Kita lupa tentang ancaman suap ini. Sebagai orang Kristen kita hadir dalam kebaktian, kita memberi persembahan, memberikan persembahan persepuluhan. Itu baik.
Tetapi sadarkah kita mengapa kita memberikan persembahan-persembahan itu? Mengapa kita beribadah kepada Tuhan? Kalau orang Kristen beribadah kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, hadir dalam kebaktian seperti begini, memberikan persembahan kepada Tuhan, menyanyikan lagu pujian, memberikan persembahan persepuluhan, itu adalah tanda syukur kita. Syukur karena kita sudah mengalami berkat Tuhan dalam hidup kita. Dan oleh karena itu kita dapat memberikan persembahan syukur itu dengan lega hati. Lain daripada orang yang berpikiran suap. Banyak orang yang suka suap. Kalau orang yang berpikir suap, saudara-saudara sekalian, maka dia melihat kebaktian, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, dan semua yang dia lakukan itu bukan sebagai tanda syukur, tetapi supaya dia bisa bujuk Tuhan. Seolah-olah Tuhan ini suka suap seperti dia. Ini ancaman terbesar bagi orang-orang Kristen. Tuhan menolak suap. Karena suap itu sangat berbahaya. Saudara tidak bisa menegakkan keadilan kalau saudara suka suap. Karena keadilan itu berarti sesuai dengan jumlah suap yang diterima. Orang kasih besar, adil. Orang yang kasih kecil, yang adil. Itu ancaman kita juga bagi anggota legislatif. Ancaman keserakahan itu. Suap menyuap kadang-kadang akan menjadi hal biasa di dalam masyarakat. Tapi kita mesti sadar sebagai orang-orang Kristen bahwa kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Karena menyuap berarti kita mendiamkan keadilan. Kita memperlakukan orang lain bukan sebagai sesama kita yang kita hormati. Kita melihat mereka semua sebagai alat saja. Hati kita penuh dengan keserakahan. Itu bahaya. Oleh karena itu kepada para caleg, mohon maaf, saudara berlima, saya tidak tahu apakah hadir dalam ibadah ini, tapi saya harus bilang, di dalam pikiran saudara jangan ada harta, jangan ada uang. Sebagai yang pertama, memang kalau saudara menjadi anggota legislatif, saudara punya gaji sangat besar. Tapi jangan taruh itu di muka. Sebab kalau saudara taruh itu di muka, bahwa nanti beta dapat uang banyak, nanti beta dihormati, maka akhir dari perjalanan saudara adalah penjara. Dan seluruh karier saudara akan runtuh. Tidak ada kesempatan lagi kepada saudara untuk dipercaya oleh orang. Ini yang harus kita pegang. Menjadi orang Kristen berarti menjadi pengikut Kristus. Menjadi pengikut Kristus berarti berjuang untuk keadilan, berjuang untuk kebaikan, dan menolak suap. Ini harus kita hayati di dalam hidup kita. Dan kita berharap, kita berdoa untuk kelima saudara kita ini. Juga kepada semua saudara yang lain yang berjuang untuk menjadi anggota legislatif. Supaya mereka menjadi orang-orang yang tidak gila kuasa dan tidak gila harta. Tapi mereka menjadi orang-orang yang setia, yang melihat kedudukan mereka sebagai kesempatan untuk melakukan kebaikan. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, saudara-saudara yang sudah memiliki hak pilih, pilihlah orang-orang yang takut Tuhan. Pilihlah orang-orang yang dapat dipercaya, dapat diandalkan. Dan pilihlah orang-orang yang anti suap. Oleh karena itu, jangan pilih orang yang kasih apa-apa per saudara-saudara. Jangan.
tapi pilih karena dia dapat diandalkan. Dia adalah orang yang takut Tuhan dan dia adalah orang yang bersih. Maka pilihan-pilihan kita itu saudara-saudara sekalian akan berpengaruh ke 5 tahun ke depan. Apakah masyarakat kita akan menjadi makin baik atau makin buruk? Itu panggilan iman kita, saudara-saudara sekalian. Takutlah Tuhan, berlakulah adil, dan anti suap. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita masuki saat teduh beberapa detik. Saudara-saudara jemaat dipersilakan berdiri dan kita mengikat